Ngalir. Ngobrol asik tentang pengelolaan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SDA Sampurasun. Rampes. Bertemu dengan saya Salsa Nabila pada segmen podcast Ngalir, ngobrol asik tentang pengelolaan air. Nah, kali ini Salsa bakal berbincang-bincang dengan Bapak Kepala UPTD Wilayah Sungai Citarum mengenai revitalisasi Situ Ciburuy. Mangga Bapak, teman-teman Sobat SDA di rumah biar tahu, biar kenal dengan siapa sih Salsa ini bicara. Mangga Bapak diperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Muharrem Apriyadin sebagai Kepala UPTD PSDA Wilayah Sungai Citarum. Barangkali itu ya, sementara sobat-sobat SDA. Ya. Nggak. Nah, Bapak sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang inti ke materinya gitu ya Pak ya, gimana nih Bapak kabarnya dengan situasi cuaca yang kurang baik ya Pak ya saat ini? Alhamdulillah luar biasa, Jabar juara. Alhamdulillah sehat-sehat berarti Alhamdulillah. Bapak ya. Salsa nih lihat-lihat Bapak selama Bapak kerja gitu ya, Bapak tuh terlihat selalu segar, selalu bugar gitu ya Pak ya, dan selalu semangat gitu dalam bekerja. Apa sih Pak tips and triknya biar sobat-sobat SDA di rumah bisa bisa nyontohin Bapak? Oh ternyata seperti ini cara kerja Bapak. Ya, terima kasih. Mungkin kalau dibilang tip ya tip juga ya, atau trik ya. Jadi apa yang membuat mungkin teman-teman melihat saya selalu semangat. Saya selalu mencoba untuk menyukai, untuk mencintai pekerjaan saya. Barangkali dan memang kebetulan kita juga harus ingat bahwa apa yang kita kerjakan akan bermanfaat untuk masyarakat banyak. Barangkali dalam hal ini khususnya para petani. Seperti itu barangkali tipnya ya. Jadi tipsnya kerjakan dengan hati, jadi sesuai dengan hati. Jadi kalau dengan hati mau capek, mau gimana pun juga jadinya terasa ringan ya Pak ya? Betul, iya. betul. Nah Bapak kali ini karena tips and triknya bisa diteladani ya oleh teman-teman Sobat SDA. Memang Bapak sudah berapa lama sih Pak bekerja di Dinas PSDA ini? Kalau di Dinas Sumber Daya Air Provinsi ini saya masuk di tahun 2007, jadi kurang lebih 15 tahun ya, Yeah. 15 tahun. Tapi kalau dihitung sejak masuk menjadi PNS, saya sudah 20 tahun kerja nih di menjadi pegawai negeri sipil. Sudah lama berarti ya Sobat SDA, sudah 20 tahun, jadi mungkin jam terbangnya juga sudah sangat tinggi ya Pak ya. Amin, amin. Nah, masuk aja nih Pak ke ngobrol yang mau kita obrolin gitu ya Pak ya, tentang Situ Ciburuy. Baru-baru ini, mungkin baru beberapa bulan yang lalu, Situ Ciburuy ini baru saja diresmikan ya Pak ya. Apa sih Pak dalam pengerjaan Situ Ciburuy ini, apakah ada hambatan atau ada gimananya nih Pak? Iya, terima kasih. Kalau hambatan pasti ada. Tapi alhamdulillah berkat kerjasama yang baik dengan semua pihak, koordinasi juga dan konsultasi juga mungkin dengan pihak-pihak terkait ya. Alhamdulillah segala hambatan itu bisa kita selesaikan. Iya. Oke. Tapi saya pengen tanya nih Pak, kenapa Situ Ciburuy yang direvitalisasi? Apakah ada alasan tersendiri? Kan di Jawa Barat ini banyak ya Pak ya situ-situ yang Betul. mungkin sobat-sobat SDA juga tahu, banyak sekali situ di Jawa Barat. Kenapa sih Pak harus Situ Ciburuy? Kebetulan salah satu situ yang menjadi kewenangan provinsi di wilayah UPTD PSDA wilayah Sungai Citarum ini adalah salah satunya Situ Ciburuy. Mungkin salah satu pertimbangannya adalah akses ya. Jadi Situ Ciburuy di antara saya terangkan saja bahwa di wilayah UPTD Sungai Citarum itu ada 11 situ menjadi kewenangan provinsi. Salah satunya adalah Situ Ciburuy ini. Kalau dilihat dari lokasi, Situ Ciburuy ini sangat strategis karena menjadi perlintasan ya. Orang yang akan menuju Cianjur, Sukabumi, atau ke arah Bogor, itu kalau dari Bandung pasti melintasi Sungai Ciburuy. Jadi satu, karena lokasinya strategis, dan
katakanlah situ Ciburi ini sudah melegenda ya. Iya, betul. Sampai di lagu ada ya Ada di situ Ciburi situ ya. Ciburi. Nah mungkin itu ya salah satu itunya ya. Jadi memang situ Ciburi ini potensinya sangat tinggi untuk direvitalisasi sehingga akan membawa dampak baik untuk masyarakat sekitar dan untuk konservasi air itu sendiri. Demikian barangkali. Tuh Sobat SDA, kenapa alasannya situ Ciburuy. Tadi mendengar salah satunya alasannya situ Ciburuy juga merupakan mungkin salah satunya situ sejarah ya Pak ya? Betul, betul. Biasanya nih Pak, mengenai situ sejarah, ada suka banyak mitos-mitos ya Pak ya, apalagi situ Ciburuy ini merupakan peninggalan sejarah. Kalau nggak salah peninggalan Prabu Siliwangi, terus diturunkan ke anaknya gitu Pak. Nah, dengan demikian ada nggak sih Pak pantangan atau larangan-larangan yang jangan dilakukan gitu yang di dalam proses pembangunan ini? Iya. Sebetulnya mungkin kita berkaca ke tradisi atau akar budaya ya masyarakat Sunda yang tidak lepas dari mitos dan legenda dan sebagainya. Tapi pada intinya selama kita berniat untuk kebaikan, tidak melanggar sesuatu yang dilarang atau ditantang oleh masyarakat setempat, insya Allah itu akan berjalan lancar. Dalam satu sisi saya melihat mitos ini ada juga bermanfaat bagi kita. Apa tuh Pak salah satunya? Salah satunya contoh begini, sehingga orang akan menjaga kelestariannya, karena katakanlah ini salah satu peninggalan atau mengandung sejarah ya, sejarah. Jadi akan sangat akan sangat membekas di masyarakat, akan tradisinya, akan peninggalan nenek moyangnya, seperti itu barangkali. Jadi nggak ada ya Pak ya misalnya dilarang bekerja sampai maghrib nanti ada apa gitu, enggak ya Pak ya? Ya barangkali mungkin saja seperti itu, tapi kita ambil hikmahnya ya. Kalau di zaman dulu mungkin penerangannya kurang sehingga akan mengakibatkan potensi kecelakaannya akan besar. Tapi kalau di zaman sekarang kan teknologi sudah canggih ya, sudah maju dengan penerangan juga yang sudah dan teknologi untuk pelaksanaan konstruksi ini sudah maju, itu bisa diminimalisir untuk itu. Tapi intinya bahwa kita itu harus menjaga K3. Apa itu K3? Keselamatan dan kesehatan kerja. Itu yang harus dipegang dalam pelaksanaan konstruksi. Itu mungkin. Jadi tidak ada mitos macam-macam ya Pak ya? Tidak ada. Ya, jadi tidak ada sobat-sobat SDA mitos-mitos macam-macam. Jadi mungkin kalau mitos macam-macam cuma ada di Google ya Pak ya? Gak ada sangkut pautnya dengan bekerja. Soalnya banyak Pak mitos-mitos kan tentang apalagi peninggalan sejarah kayak gini ya Pak ya. Gitu Sobat SDA. Nah kali ini udah ngobrol-ngobrol tentang situ Ciburuy. Lama nggak sih Pak pembangunan situ Ciburuy ini? Jadi pelaksanaan revitalisasi situ Ciburuy ini terbagi dalam 2 tahap ya. Yang pertama dilaksanakan di tahun 2019. Dan tahap kedua dilaksanakan pada tahun 2021. Sehingga jika diakumulasikan proses pekerjaan memakan waktu sekitar 9 bulanan. Kalau menghitung mungkin tahunnya mungkin Ya, agak lama ya Pak ya? ya? Betul, kalau dihitung tahun sepertinya 2 tahun gitu ya. Ya. Tapi di masa kerja atau mungkin orang lebih familiar masa kontrak gitu ya, tidak full 1 tahun tapi hanya 9 bulan. Demikian. 9 bulan. Jadi cukup sebentar ya Pak ya. Terlebih tadi mungkin hambatannya juga tidak terlalu banyak ya Pak ya. Jadi memperlancar proses pembangunan juga. Betul. Pada saat apa sih Pak yang menarik gitu dalam proses pembangunan situ Ciburuy ini yang terasa oleh Bapak gitu? Buat saya yang menarik adalah memang sejak dari awal perencanaan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan akan lebih baik jika kita melibatkan pihak-pihak yang terkait, termasuk masyarakat. Jadi di masa perencanaan pun masyarakat sudah kita libatkan. Jadi ada provinsi akan berencana untuk merevitalisasi situ Ciburuy itu rencananya untuk apa? Ke depan seperti apa? Di awal masyarakat sudah tahu. Di awal instansi-instansi yang terkait sudah tahu. Misalnya contoh,
di sana pastinya ada keterkaitan dengan dinas pariwisata, baik itu dari kabupaten maupun dari provinsi. Jadi sehingga rencana ini akan berkesinambungan, akan nyambung lah ya. Antara nanti mungkin kita dari Dinas Sumber Daya Air sebagai pelaksana konstruksi pembangunannya, lalu nanti pemanfaatnya itu selain masyarakat di sekitar Situ Ciburuy dan masyarakat di wilayah yang mungkin karena akhirnya Situ Ciburuy kan menjadi destinasi wisata. Nah itu ya, nanti penikmat-penikmat wisata Situ Ciburuy. Juga nanti dalam pengelolaannya, di sana tentu Dinas Sumber Daya Air tidak akan lepas begitu saja, tetap mengelola Situ Ciburuy dalam konteks konservasi sumber daya air. Di satu sisi Dinas Pariwisata juga akan sangat besar kontribusinya untuk memajukan wilayah Situ Ciburuy ini. Demikian barangkali. Jadi banyak hal-hal yang membekas, banyak Betul. harapan-harapan Betul. juga ya Pak ya, Betul. yang Bapak harapkan ke Situ Ciburuy ini. Apa sih Pak, sebelumnya tuh memang Situ Ciburuy itu seperti apa? Sampai sekarang setelah ini Situ Ciburuy apa ya, menurut Bapak gitu? Ya, mungkin di awal sebelum ada revitalisasi ini Ciburuy sudah seperti kita ketahui semua ya, salah satu situ yang melegenda barangkali ya untuk di Jawa Barat, sampai ada lagunya itu ya, Bubui Bulan. Iya betul. Nah, ke depan kan harapannya ini ada dengan revitalisasi ini ada bangkitan juga untuk masyarakat sekitar, menumbuhkan perekonomian masyarakat, lalu menumbuhkan juga potensi-potensi wisata di sekitar Ciburuy. Mungkin ke depan Dinas Pariwisata ada berencana untuk meningkatkan atau ada destinasi wisata di sekitaran Ciburuy, sehingga ini akan membawa pengaruh baik untuk masyarakat setempat maupun untuk pemerintah daerah. Dalam hal ini mungkin di wilayah Kabupaten Bandung Barat ya, termasuk juga provinsi, barangkali itu. Baik, jadi mungkin sebelumnya memang sudah menjadi tempat wisata ya Pak ya, Situ Ciburuy ini, cuman mungkin diperbagus biar masyarakat, terutama warga Jawa Barat, kalau liburan nggak perlu jauh-jauh ya Pak ya, tinggal ke Padalarang, karena Situ Ciburuy itu ada di Padalarang. Betul, di Kecamatan Padalarang. Ya, di Kecamatan Padalarang, untuk menjadi tempat jalan-jalan juga ya Pak ya. Jadi sekarang kan mungkin sudah suntuk ya Pak ya kalau jalan-jalan di kota, jalan-jalan sekarang mungkin mencari yang lebih asri ya Pak ya. Karena Situ Ciburuy ini indah banget loh teman-teman sobat SDA. Apalagi sekarang banyak juga ya Pak ya, destinasi wisatanya mungkin bisa naik perahu-perahu ya Pak ya di sana. Gitu sobat SDA. Jadi apalagi nih Pak untuk masyarakat misalnya kesan-pesannya untuk Situ Ciburuy ini? Baik, untuk masyarakat mungkin saya berpesan ya, mari kita jaga, ini adalah Situ Ciburuy ini milik kita bersama. Jadi kalau bukan kita yang menjaganya, siapa lagi kan gitu ya. Artinya kita jaga kelestariannya, kita jaga konservasi sumber daya airnya, untuk manfaat anak cucu kita ke depan. Tidak hanya saat ini manfaatnya, tapi kita harus berpikir jauh ke depan. Bagaimana anak cucu kita bisa menikmati Situ Ciburuy ini. Salah satunya, mungkin ada juga sumber-sumber air yang lain. Ke depan barangkali tidak hanya Situ Ciburuy yang rencananya akan direvitalisasi, mungkin tidak akan lama lagi Situ Cisaat. Situ Cisaat ini berlokasi di Purwakarta. Ke depan akan direvitalisasi juga. Mudah-mudahan berjalan sesuai rencana, barangkali itu. Jadi selanjutnya mungkin setelah Situ Ciburuy, Situ Cisaat ya Pak ya, terletak di Kabupaten Purwakarta. Jadi semakin banyak ya Pak ya situ-situ di Jawa Barat yang direvitalisasi. Ditambah lagi mungkin ada lagi Situ Cikanyere. Situ Cikanyere ini di Kabupaten Cianjur. Mudah-mudahan tahun depan kalau Situ Cikanyere mungkin bisa kita mulai konstruksinya. Amin amin. Semoga pembangunan situ-situ ini berjalan dengan baik ya Pak ya, tanpa ada hambatan, tanpa ada hambatan yang lain ya Pak ya. Amin amin. Kalau saya sih minta dukungannya baik dari masyarakat sekitar maupun dari semua instansi yang terkait.
Semoga juga sobat-sobat SDA bisa menjaga ya, melestarikan situ-situ yang ada di Jawa Barat ini, karena iya betul kata Bapak, kalau bukan kita mungkin siapa lagi ya Pak ya yang akan menjaga kelestarian ini untuk anak cucu kita nanti gitu Sobat SDA. Jadi banyak sekali situ-situ di Jawa Barat yang direvitalisasi agar menjadikan satu destinasi wisata juga ya Pak ya. Karena nggak perlu jauh-jauh liburan, tinggal di Jawa Barat aja. Banyak ya Pak ya tempat liburan di Jawa Barat. Betul gitu Sobat SDA. Iya, mungkin kalau sekarang tuh apa yang lagi ini ya, healing ya, untuk healing atau apalagi istilahnya. Jadi dengan biaya yang tidak terlalu besar kita bisa mendapatkan suasana yang segar ya, bisa merefresh lah gitu. Betul, untuk healing ya Pak ya Bu, anak-anak muda biasanya Anak-anak muda. sekarang healing, sedikit-sedikit healing ya Pak ya. Dan ternyata Sobat SDA banyak hal yang menarik yang bisa kita petik, yang bisa kita tahu lebih dalam tentang situ Ciburuy ini. Banyak juga kesan pesan yang sudah Bapak sampaikan, dijaga kelestariannya. Terus kalau liburan, kalau mau healing jangan jauh-jauh, ketika ke situ Ciburuy aja ya Pak ya, sama situ-situ di Jawa Barat yang lain. Mungkin saya bisa tambahkan situ Ciburuy ini jadi tempat untuk di sana ada semacam kelompok sadar wisata. Jadi mereka kelompok sadar wisata artinya mereka ada komunitas kesenian yang bisa memanfaatkan juga fasilitas yang ada di situ Ciburuy, baik itu untuk pegelaran kesenian mereka, sehingga ini akan menjadi nilai tambah, sehingga pengunjung akan lebih tertarik karena tidak hanya bisa menikmati mungkin keindahan situ Ciburuy, lalu mungkin kuliner ya, kuliner setempat, tapi ada juga di jadwal-jadwal atau di hari-hari tertentu bisa menyaksikan pegelaran kesenian khas situ Ciburuy, khas Padalarang. Tuh, Sobat SDA, jadi banyak ya ternyata ya Pak ya, bukan cuma kuliner, ternyata ada juga mungkin pertunjukan seni ya Pak ya. Betul. Pertunjukan seni yang bisa Sobat-sobat SDA nikmatin lah di situ Ciburuy. Jadi udah Pak, apa ada lagi yang mau disampaikan untuk situ Ciburuy ini? Baik untuk sobat-sobat SDA, karena air ini menjadi sesuatu yang istilahnya air sumber kehidupan ya. Jadi sumber kehidupan, seperti kita ketahui semua, air itu tidak hanya punya fungsi sosial, tapi ada juga fungsi ekologis, fungsi ekonomis. Jadi mari kita jaga bersama. Tidak hanya menjadi kewajiban Dinas Sumber Daya Air untuk menjaga kelestarian sumber air ini, tetapi kita sebagai warga Jawa Barat wajib untuk menjaga kelestarian sumber daya air ini untuk warisan anak cucu kita di kemudian hari. Demikian barangkali. Di air itu termasuk jantung kehidupan. Betul. Ya Pak ya. Kalau tidak ada air, mungkin kehidupan tidak akan berjalan. Betul. Ya Pak ya. Gitu Sobat SDA. Jadi sebelum penutupan, karena tadi udah banyak yang disampaikan sama Bapak, jangan lupa ke situ Ciburuy ya Pak ya. Kita jaga bareng-bareng situ Ciburuynya. Kita kalau bukan kita juga yang datang ke situ Ciburuy, mungkin siapa lagi ya Pak ya. Nanti mungkin kalau kita nggak nyamperin ke situ Ciburuy, musnah mungkin nanti ya situ Ciburuynya ya Pak ya. Jadi udah sayang-sayang udah dibangun bagus-bagus ya Sobat SDA, tapi kitanya nggak terjun langsung melihat situ Ciburuy, mungkin nanti lama-kelamaan musnah ya Pak ya. Betul. Jadi mungkin sedikit ya, kita menjadi warga Jawa Barat patut untuk berbangga dengan Jawa Barat ini yang dikaruniai alam yang sangat-sangat indah, yang sangat-sangat lengkap, yang mungkin tidak semua provinsi punya. Nah, tugas kita sebagai warga Jawa Barat untuk menjaga kelestariannya ini, gitu kan? Mungkin sudah banyak ya informasi yang kita dapetin dari situ Ciburuy ini, banyak sekali tadi juga hal-hal menarik ternyata yang mungkin sobat-sobat SDA di rumah belum tahu nih Pak, ada apa sih situ Ciburuy ini. Jadi sebelum penutupan, saya mau mengucapkan terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah pasti kesibukan Bapak ya. Terima kasih banyak Bapak, semoga Bapak juga diberikan kesehatan selalu amin, ya Pak sama-sama, ya. Amin. Jaga kesehatannya, dan sobat SDA juga jaga kesehatannya karena cuaca kali ini lagi ekstrim ya Pak ya.
Jadi terima kasih banyak Bapak, semoga selanjutnya Bapak bisa lagi ngobrol-ngobrol seperti ini dengan Salsa. Siap. Terima kasih Sobat SDA, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.